Dokter Detektif atau Doktip menyikapi keluhan Dewi Persik soal rating program Pagi-Pagi Ambyar yang tidak menunjukkan kenaikan setelah mengundangnya sebagai bintang tamu pada 23 Januari 2025 lalu. Dengan bijak, Doktip menyebut masalah itu tidak perlu diperpanjang. Kalaupun sempat membalas keluhan Dewi Persik dengan membeberkan cerita bahwa ia cuma dibayar 1 juta rupiah untuk acara Pagi-Pagi Ambyar, Doktip hanya ingin membalas tindakan Dewi Persik. Kini, Doktip tidak mau membicarakan masalah itu lagi. Doktip juga sudah terbiasa menghadapi kritik pedas, bahkan sejak sebelum berhadapan dengan Dewi Persik. Ia sama sekali tidak tersinggung dengan balasan Dewi Persik beberapa hari lalu. Daripada memperpanjang masalah, Doktip memilih menasihati Dewi Persik untuk tidak lagi membahas rating program TV di ruang publik. Informasi semacam itu mestinya jadi rahasia stasiun TV. Sebelumnya, Dewi Persik mengeluh setelah tim produksi Pagi-Pagi Ambyar mendatangkan Doktip sebagai bintang tamu. Awalnya, Dewi Persik sebagai salah satu host sempat berharap keviralan Doktip bisa ikut mendongkrak rating Pagi-Pagi Ambyar. Dewi Persik juga menyalahkan para buzzer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas viralnya sosok Doktip di media sosial, yang mereka yakini sebagai pahlawan pemberantas skincare berbahaya. Dewi Persik sendiri menyatakan tidak ikut campur dalam urusan kegaduhan dunia perskincarean. Ia cuma menyatakan dukungan untuk siapa saja yang bertindak serius dalam memberantas para mafia produk kecantikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lihat DP sama Doktip tuh berseteru kan ya. Gue nggak tahu kenapa gue kayak nggak terlalu suka sih sama DP dari dulu. Tapi opini gue sekarang ini bukan karena based on gue nggak suka sama DP. Tapi karena DP tuh emang kalau ngomong tuh kadang-kadang gue nggak ngerti dia mikir dulu atau enggak. Contoh kecil tuh kayak kemarin kan gue nonton juga tuh di Pagi-Pagi Ambyar kan. Nah tuh si DP tuh mengajukan pertanyaan tentang gini. Seingat gue tuh dia bilang gini, tapi kalau misalnya kita mau mereview apa nggak kita harus izin dulu atau minta persetujuan dulu dari BPOM, begitu kata dia. Lu kebayang gak sih betapa bodohnya pertanyaan itu? Terus maksud pertanyaan lu gini deh, kalau misalnya gue beli skincare, terus gue unboxing, terus gue mau nge-review gitu di TikTok gue nih ya, terus gue harus ke BPOM dulu gitu, izin atau minta saran atau gimana sama BPOM gitu. Duh kalau ngomong tuh mikir gak sih DP? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang terakreditasi dan terverifikasi. Sumpah denger penjelasannya Doktip dan denger bacotnya si DP, gue kalau jadi DP sih malu sih, gak akan gue terusin sih. Saran gue sih DP, kalau misalnya lu emang bukan ranah lu kan maksudnya pengetahuannya terbatas nih ya Wak untuk kayak gitu-gitu ya, mendingan diem gak sih? Udah lu jadi host Pagi-Pagi Ambyar yang menurut gue nggak seberguna itu. Karena kan emang yang bikin pertanyaan bukan lu ya. Lu palingan cuman bagian tim hore yang ketawa-ketawa dan menanyakan hal-hal yang absurd menurut gue. Contohnya seperti kemarin. Jadi gue nggak pernah nontonin Pagi-Pagi Ambyar sih, karena menurut gue lebih enak nontonin Brownies daripada Pagi-Pagi Ambyar. Kayak gitu. Jadi mendingan kalau lo nggak tahu apa-apa, mendingan lo diem, gak usah sok keras ya gitu. Karena buat gue lo nggak ada keras-kerasnya gitu. Jadi saran gue mendingan udahin, gak usah dilawan-lawan lagi, mendingan lo diem. Udah lo jadi host aja di situ, cari duit. Diam. Capek banget gua. Lu boleh kok ikut campur, boleh banget. Sebagai konsumen boleh, gue juga sebagai konsumen boleh ikut campur, tapi please dipakai. Perihal kemarin yang katanya terkontaminasi juga masih ambigu banget itu. Gue sendiri kagak bisa menalar dengan baik gitu apa maksud dari si DP itu. Karena kalau kita stage konten itu nggak bisa green screen video, jadi gue jelasin dikit aja. Jadi kata si DP, alasan kenapa nanya itu dari reseller mana, karena takut produknya terkontaminasi dengan bahan-bahan lain. Tapi kalau lu lihat tuh, dia tuh tersegel, jadi gimana mau terkontaminasi? Dan balik lagi kata gua, kalau lo mau ikut campur silahkan, tapi yang penting dipakai gitu ya. Produk yang masih tersegel dibilang terkontaminasi, gimana itu ceritanya? Kalau memang bentukannya itu polosan banget kayak si krim HN itu ya, itu udah positif haki, positif RA, positif merkuri gitu. Itu ya wajar kalau nggak disegel. Lah ini
Gue yakin pihak SS juga masih punya ya gitu, makanya dia ngeproduk segelnya. Maaf, ada salah kata, ngesegel produknya, kebalik-balik tuh. BTW kalau mau lihat ulangan live-nya udah gue taruh di caption. Mbak DP nih aneh ya, kalau bikin statement ataupun speak up di publish gitu aneh ya gitu kan. Jadi guys, dia itu jawab pertanyaan dari si Mas Ide tadi gitu ya. Terus dia bilang katanya kan di situ bukan ada unsur salah atau benar, tapi di sini ada unsur kepentingan katanya, kata si Mbak DP ya. Nih loh Mbak DP, kalau ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya itu ya salah dan benar. Sekarang gini deh, kalau owner skincare itu nipu-nipu ya, overclaim skincare-nya ya, terus ada kandungan berbahayanya, salah atau benar? Ya salah dong, jelas disalahkan. Terus kedua, Mbak DP bilang di sini ada unsur kepentingan, makanya Doktif itu membuat huru-hara di skincare. Bener banget, Doktif ada unsur kepentingan, tapi tidak untuk pribadi ya, melainkan untuk masyarakat ya, untuk kaum-kaum kayak kita gini nih, yang suka bolak-balik ganti skincare ya kan, yang suka gonta-ganti skincare. Adanya Doktif itu jelas-jelas mengedukasi banget ya. Intinya kita nggak tahu overclaim tuh apa sih. Terus yang tadi kita males baca ingredientsnya, sekarang kita jadi pinter atau rajin-rajin baca ingredients. Kalau mau beli sabun, kalau mau beli serum, skincare, apapun itu. Ketiga, membuka wawasan kita tentang perskincarean ya. Jadi ini yang kita tambah luas, nambah ilmu. Artinya kemunculan Doktif apa dong? Ya berfaedah untuk kita semua. Ada manfaatnya, barokah. Tidak seperti dirimu. Terus keempat ya, sekarang itu dengan kemunculan Doktif banyak owner skincare ya, itu yang memperbaiki lagi untuk ingredientsnya, ingredient skincare-nya ya. Kelima, banyak juga pabrik atau maklon-maklon pabrik skincare ini yang memperbaiki atau merevisi ulang untuk produksi mereka. Itu hebatnya Doktif. Ujungnya apa? Itu bukan untuk kepentingan pribadi kok, tapi untuk kepentingan rakyat kaum menengah lah, terutama kayak kita gini ya Mbak DP. Mbak DP belum pernah kan ngerasain mau beli skincare tuh harus nabung dulu, harus nyisihin uang kembalian bakso, uang kembalian laundry ya, uang kembalian ini dan itu. DP juga belum pernah kan kalau kita beli skincare misalnya COD atau PO ya, kita paling seneng tuh Mbak DP sama yang PO. Kenapa? Karena kita bisa nabung dulu say ya, apalagi PO-nya sebulan, 2 minggu gitu ya. Kalau mending itu membantu banget loh Mbak DP. Belum pernah kan, pasti cobain deh. Hanya Mbak, kalau statement dan speak up itu harus dari yang luas pikirannya, jangan dikotorin hatinya, jangan negative thinking terus sama orang Mbak. Paling penting harus dari dua sudut pandang ya, agar apa? Agar fair dong. Gimana sih Mbak DP nih, aduh, lagi-lagi dan lagi ya komennya itu kayak gak nyambung say gitu, gak ngerti sama jalanan penyanyi yang satu itu gitu loh. Udahlah ya Mbak DP, jangan selalu mau benar sendiri, jangan selalu mau menang sendiri kalau berargumen gitu ya, atau berpendapat. Jangan mau menang sendiri gitu loh, harus sekali-sekali turun lah gitu ya, merasakan apa yang rakyat kecil rasakan, kaum mending rasakan gitu loh. Jadi jangan statementnya itu berdasarkan diri Anda sendiri, tapi Anda harus memposisikan diri Anda sebagai kayak kita gini gitu loh. Itu baru bijaksana ya, itu baru punya pikiran yang luas ya. Mungkin Anda kan public figure ya Mbak DP ya, artis besar lah ya. Masa iya sih segitu bergaul kemana-kemana pikirannya masih segitu-segitu aja gitu loh ya. Saya kira bergaul kesana kemari membuka pikiran kita gitu, tapi ya sudahlah ya say. Hanya juga Mbak DP ya gitulah ya, konsepnya mungkin nyeleneh gitu, berpikirnya agak-agak lain sih dari kita gitu ya. Kocak Mbak DP mah.
Oke guys, mungkin sebelumnya teman-teman sudah nonton ya untuk video live stream yang dilakukan oleh Dewi Persik terkait dengan masalah-masalah yang sedang terjadi, terutama untuk masalah perskincarean ini antara Dewi Persik dan juga Doktif. Mungkin teman-teman sendiri bisa melihat bahwa permasalahan ini belum ada titik temunya guys. Banyak orang-orang dan artis-artis yang memang terlibat dalam kasus ini. Bahkan juga banyak netizen-netizen yang memberikan komentar-komentar yang memang memberikan edukasi, pendapat, dan juga banyak komentar-komentar yang memang menohok juga ya. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih terkait dengan kasus yang permasalahan seperti ini guys? Apakah teman-teman punya pendapat lain atau edukasi? Atau mungkin nanti kedepannya apakah banyak orang-orang yang akan terlibat di masalah seperti ini? Kita kurang tahu juga ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya pendapat ataupun saran, mungkin teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Oke.